wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Armawati dari Rumah Sakit Primaya Karawang. Hari ini saya akan melakukan edukasi pemberian ASI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Suster Reni yang bertugas di ruangan NICU di tempat Dede Ibu dirawat ya. Nah, di sini saya mau mengedukasi Bu, mau sharing juga sih sebenarnya tentang pemberian ASI. Pemberian ASI Bu, ASI itu sangat penting untuk kebutuhan dedek bayi Bu ya, khususnya untuk yang bayi yang prematur kayak gitu dan bayi sehat juga. Sebelumnya, apa sih manfaat tentang ASI? Nah, bagi bayi ASI itu makanan yang spesifik, jadi nutrisinya sangat lengkap ya Bu ya. Makanan yang komplit, suhunya juga sesuai dengan suhu tubuh bayi, terus mudah dicerna dan diserap oleh usus, mencegah infeksi dan menjadi promosi kedekatan dengan ibunya, kedekatan emosional dan baik untuk tumbuh kembang juga Bu, kayak gitu. Nah, manfaat sendiri untuk ASI bagi ibu yaitu mencegah perdarahan pasca melahirkan, membantu evolusi uterus untuk rahim gitu ya, mencegah fertilisasi dan kehamilan sebagai metode kontrasepsi alternatif, merendahkan resiko kanker payudara juga ya Bu ya. Kalau kita mengeluarkan ASI gitu, resiko terkena kanker payudaranya itu lebih kecil, mengurangi beban kerja dan ibu merasa dibutuhkan. Jadi perbedaan ASI sama susu sapi, perbedaannya sih itu kalau menurut penelitian ya Bu ya, kalau ASI itu lebih banyak di laktosa. Laktosa ini bagus untuk pencernaan bayi yang masih rentan ya Bu ya terhadap infeksi kayak gitu. Kalau di susu sapi itu laktosanya sedikit. Seperti itu Bu. Ada lemak, protein, laktosa ya yang sangat ada keuntungannya Bu kalau kita sering memompa atau menyusui bayi kita. Nah, itu tuh mencegah pembengkakan. Kalau kita sering pompa payudara kita nggak akan sakit dan bengkak. Jadi harus sering dipompa, itu udah kalau bisa tiap 3 jam dipompa atau dikosongkan. Terus meningkatkan umpan balik untuk menghasilkan lebih banyak ASI. Jadi makin sering kita pompa, makin sering kita menyusui bayi kita, akan hasilnya makin banyak juga ASInya gitu. Untuk pertumbuhan optimal bayi yang memerlukan formil dan milk gitu. Nah, ASI itu sebenarnya ada beberapa tipe Bu. Yang pertama itu kolostrum. Ini kolostrum ini iya, ASI yang pertama kali keluar dalam 1 minggu. Iya. Ini antibodinya juga banyak, sel darah putihnya juga banyak, kandungan protein lebih tinggi, lebih bagus. Lalu ada transitional milk dan mature milk. Transitional milk itu dihasilkan dalam 2 minggu pertama ASI keluar. Itu kadar imunoglobulin dan proteinnya menurun, tapi kadar lemak dan gulanya meningkat. Walaupun menurun tapi tetap masih dibutuhkan ya Bu bagi bayi. Lalu ada mature milk, sama seperti transitional milk ya, cuma dia bentuknya lebih encer dan tapi masih sangat penting sih, nutrisinya masih ada, cuman teksturnya itu lebih encer dibanding kolostrum kan kental. Nah, kalau yang transitional milk dan mature milk ini ciri khasnya tuh lebih encer bentuknya. Kebijakan ASI ya Bu ya, pemberian ASI menurut WHO, menurut penelitian dunia, ASI itu dapat memenuhi kebutuhan bayi 100% pada bayi 6 bulan pertama. Jadi selalu bisa dianjurkan ASI eksklusif. Terus 70% pada usia 6 sampai 8 bulan, 55% pada 9 sampai 11 bulan dan 30% pada usia 12 sampai 23. ASI eksklusif pada 6 bulan pertama ya Bu. Kalau lebih dari 6 bulan boleh pakai makanan pendamping seperti itu. Nah, tanda-tanda bayi yang mendapatkan ASI yang adekuat, yang maksudnya yang adekuat tuh pas untuk kebutuhan dia ya Bu ya. Mixinya itu atau pipisnya 6 sampai 8 kali dalam 24 jam. Setelah
pemberian ASI itu dia tertidur atau tenang dalam 2-3 jam sehabis minum. Berat badannya tuh cenderung naik 20-40 gram per hari. Kembali berat lahir dalam 1-2 minggu. Jadi kalau misalkan dedek nih ditimbang misalnya 3.100, terus 2 minggu kemudian masih segitu, itu nggak apa-apa Bu. Mungkin itu dia ada siklus balik lagi ke berat badan awal dan itu normal. Seperti itu. Kunci keberhasilan ASI eksklusif itu perlekatan kulit, jangan membuang kolostrum, rawat gabung, ibu dapat menyusui dalam posisi duduk atau tidur. Ibu bisa menyusui sambil duduk atau sambil tiduran. Yang penting saat tiduran itu kepalanya bayi lebih tinggi ya, untuk mencegah terjadinya aspirasi atau kesedak. Menyusui minimal 8 kali sehari Bu, 8 kali dalam sehari. 8 kali berarti per 3 jam ya kalau menyusui itu. Seperti itu. Ini posisinya Bu. Ini posisi lagi berduduk, cuman kepalanya lebih di depan ya. Ini yang sambil tiduran nih. Kalau bisa kepala bayi itu dikasih ganjelan. Gitu. Selanjutnya perlekatan yang benar. Sebagian besar pastiin puting ibu masuk semua ke dalam mulut bayi ya. Terus bibir atas dan bayi melipat keluar, mulut terbuka lebar, ibu tidak merasa sakit, hanya terdengar suara menelan. Kayak gitu. Dan ciri khas bayi sudah nyaman saat menyusui itu isapannya lambat tapi dalam. Terus juga ada jeda, kalau ada jeda itu nggak apa-apa, jangan usah dipaksa ya. Payudara setelah menyusui yang pasti ibu nanti payudaranya akan terasa kosong. Lalu cara penyimpanan ASI Bu. Cara penyimpanan ASI itu sebaiknya disimpan di freezer ya Bu. Karena kalau simpan di freezer itu dalam ASI itu bertahan selama hampir 1 tahun menurut penelitian ya. Jadi kalau simpan di tempat yang beku insya Allah lebih tahan lama. Kayak gitu. Nah, cara mencairkan ASI nih Bu, untuk ibu yang ini kan bekerja kan ya, ibu masih bekerja kan. Cairkan ASI beku dengan slow defrost selama 1 malam dalam lemari pendingin. Rendam susu dalam mangkok berisi air hangat gitu. Iya, air hangat gitu. Cairkan seluruh ASI dalam wadah pembekuan, jangan pernah menggunakan mikrowatt. Cukup dengan air, rendaman air aja ya biar simpan di mangkok. Kalau airnya dingin, ASInya dingin, rendam pakai air hangat. Kayak gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan bayi ya Bu ya, jangan terlalu banyak, jangan membekukan kembali ASI yang udah dihangatkan, itu jangan ya Bu ya, tidak dianjurkan seperti itu. Seperti itu Bu, ada yang Ibu tanya kayak gitu Bu. Terima kasih ya Bu telah mendengarkan sharing lah gitu ya, istilahnya sharing berbagi ilmu. Assalamualaikum Bu. Sekian simulasi edukasi pemberian ASI. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.